Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Oke, video kali ini sebenarnya merupakan lanjutan gitu ya dari seri pertama yang sudah saya upload kemarin. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton ya video tentang kopi termahal di dunia, yaitu kopi Gesa, yang saya sudah sharing kemarin, silahkan tonton dulu supaya teman-teman connect gitu ya ceritanya dengan video yang hari ini. Oke, karena hari ini saya akan langsung berbagi resep cara seduhnya gitu ya. Nah, di video sebelumnya sudah saya sampaikan ada beberapa lot kopi Gesa yang saya punya yang disangrai oleh Mas Wahyu Nazar Amir. Untuk roasterinya namanya Gajah Mada Kopi ya. Jadi teman-teman yang nanti tertarik gitu ya, ingin mencoba berdiskusi lebih lanjut langsung misalnya dengan roasternya, nggak apa-apa, bisa langsung membeli di Tokopedia Kopi Gajah Mada. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Oke. Dari 5 lot yang saya punya, saya tertarik dengan kopi yang ini gitu ya. Ini adalah kopi Gesa, lotnya adalah 323 dan proses pasca panennya natural anaerobik yang ini. Oke. Dan sudah saya timbang tadi gitu ya, kopinya sebanyak 15 gram. Oke, nah kopi 15 gram lot 323 ini saya giling di Comandante Grinder gitu ya, di angka 20 tanpa red click. Oke, lalu kemudian saya akan gunakan air dengan temperatur atau suhu 93 derajat Celcius. Nah untuk airnya saya gunakan 210. Jadi rasionya kurang lebih 1:14. Dan untuk brew time paling lama ya, itu targetnya adalah 2 menit 30. Ya antara 2 menit 20 sampai 2 menit 30. Oke, seperti itu teman-teman. Yuk kita langsung seduh saja. Seperti biasa kita akan lipat kertasnya dan kita akan basahi. Apa tujuannya? Silahkan tonton banyak video saya ya di playlist manual brew supaya saya tidak mengulang-ulang. Oke, basahin. Ini air panas ya. Kadang-kadang masih ada yang nanya, itu air panas atau air dingin gitu kan. Ini air panas. Jangan lupa dibuang bekas ininya ya, bekas rinsingannya supaya tidak papery dan tidak watery. Oke. Ini sekalian ngebersihin juga, manasin juga. Lalu jangan lupa dibuang. Kalau teman-teman misalnya nggak punya ini ya, bisa diganti langsung dengan gelas gitu ya. Oke. Nah, umumnya nih teman-teman yang punya kopi Gesa itu menggunakan dus tidak terlalu banyak ya. Biasanya 10 gram, 12 gram, apalagi untuk jualan. Kenapa? Ya karena mahal tadi gitu ya. Nah kali ini saya gunakan dus yang cukup lumayan banyak, yaitu 15 gram dengan rasio 1:14 ya, airnya 210. Jadi tujuannya adalah meningkatkan body, terutama di bobotnya. Nah seperti yang kita tahu, Gesa itu adalah kopi dengan bodi yang ringan dan lembut. Nah harapannya dengan rasio 1:14 ini bodinya naik seperti itu teman-teman, tanpa mengurangi kompleksitas aroma rasanya, acidity dan juga balance-nya. Oke, yuk kita langsung ini saja, tuang kopinya ke sini. Oke, 15 gram ya. Kalau teman-teman misalnya sudah giling sebelumnya, jangan lupa untuk segera diseduh. Saya sangat menyarankan di rentan waktu 15 menit dari digiling. Oke. Nah, saya sangat menyarankan untuk resep kali ini dibagi menjadi 4 interval ya. Jadi ada 4 interval. Interval yang pertama kita akan tuang 30 ya airnya. Lalu kemudian nanti di detik 30 lanjut menuang lagi sebanyak 60. Oke. Interval kedua kan berarti kan.
Terus waktu berjalan gitu kan, sekitar 1 menit kita menuang lagi sebanyak 60 ya. Dan interval yang terakhir atau interval keempat 1 menit 30 kita nuang sebanyak 60. Jadi simple, mudah diingat, 30, 60, 60 dan 60. Untuk waktunya tadi ya, wetting dimulai dari angka 0 ya detiknya, lalu kemudian nuang lagi di 30 ya. Nah, ini akan sangat bergantung juga dengan kopi. Kalau kopinya sudah terlalu lama gitu ya, bisa dipercepat sedikit, atau kalau kopinya masih baru, masih resting, bisa diperlambat sedikit untuk interval 1 ya, untuk wettingnya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung yuk. Kita akan tuang seperti ini. Ya, membasahi semua ya. Oke. Sip. Tunggu waktunya. Nah, wow, ini yang disebut dengan fase wetting. Ada blooming, ada degassing, jadi mekar dan mengembang ya. Terus itu ada gelembungan ya, bernafas kopinya. Oke, siap-siap. Sekarang kita tuang sebanyak 60. Jadi kalau di timbangannya sudah 90. Tanpa terlalu banyak agitasi. Oke, sip. Terus biarkan sampai sekitar 1 menit. Kita akan tuang lagi 60 lagi, gitu ya. Usahakan jangan ada turbulensi berlebihan, agitasi secukupnya saja. Lalu flow rate-nya juga dikontrol. Tuang 60 lagi ya. Oke. Sip. Lalu kemudian kita tunggu lagi. Nanti di 1 menit 30 kita tuang sisanya, yaitu 60. Jadi totalnya menjadi 210. 30, 60, 60, 60. Mudah mengingatnya. Waktunya juga mudah ya diingat. Oke. Target waktu 220 sampai 230. Oke. Sip, pas banget tuh. 210, ini sudah selesai ya menuangnya. Tinggal kita tunggu ya. Harapannya target waktu tercapai ya di 2 menit 20 sampai 2 menit 30. Oke. Nah, teman-teman, resep ini kalau misalnya mau digunakan untuk kopi-kopi yang bukan gesa, nggak apa-apa, silahkan dicoba saja. Tapi gitu ya, tidak jaminan gitu magis gitu ya. Resep ini dipakai langsung berhasil misalnya. Kadang-kadang perlu improvisasi. Oke, ini 2 menit 19. Oke, ya tuh ya, coba dilihat kan. Ya. Oke, 2 menit 25 sudah kering. Ininya pas 210. Oke. Ini sudah selesai, kita ambil, pindah ke sini. Oke. Nah, kita giniin. Dan kita akan coba. Nah, untuk resep yang tadi saya usahakan saya tulis di deskripsi ya, supaya teman-teman nanti mudah menduplikasinya. Oke, mau coba. Sekali lagi ya teman-teman, resep ini tidak berlaku magis gitu ya. Kadang-kadang perlu improvisasi, apalagi kopinya berbeda gitu ya. Dan kita juga memiliki perbedaan lain, yaitu teknik tuang. Cobain. Pak Rito, silakan, let's enjoy. Oke. Ada yang mau nyobain lagi? Ini banyak banget. Oke. Ica, nih. Cobain Ica. Ini yang natural anaerobik lot 323. Wois. Kita ngopi dulu ya. Ayo, selamat ngopi, teman-teman. Manis ya? Manis banget. Floralnya dapat nggak? Dapat dong, Pak. Oke. Asik, komplek ya. Floral, fruity, sweet banget. Floralnya apa nih? Jasmine? Jasmine. Oke. Dapat guava nggak? Orange? Orange pasti. Kopi enak harus dibagi ya.
karena bikin kita bahagia, bikin happy. Lagi. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gitu ya, kalau di video kan yang nggak ikut ngerasain gitu loh ya. Nah, ini juga kita jual di full cup ya, lot 5 lot yang saya sebutkan ya di video sebelumnya itu, kami jual di full cup dalam bentuk per cup begini. Kalau teman-teman mau beli yang per pack gitu ya, per 100 gram itu ada di Kopi Gajah Mada. Nah, ya, ini adalah kopi Gesa yang harganya itu nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Jadi ini kalau nggak salah cuma 200.000. Ya, 100 gram itu cuma 200.000. Bandingkan misalnya dengan beberapa kopi yang lain yang harganya bisa mencapai 600.000, 1 juta, 1 juta lebih per 100 gram. Kemarin kita sebut itu angkanya sangat fantastis untuk harga dari kopi Gesa ini. Apakah worth it ya buat kita? Nah, nanti balik lagi ya ke kitanya. Hal-hal yang saya sebutkan tadi dengan Mas Ridho misalnya atau Mbak Ica itu adalah pengalaman-pengalaman sensori kami. Jadi bisa jadi teman-teman ketika ngopi termasuk kopi Gesa ya yang seperti ini, rasanya itu ya memang tidak otomatis akan dapat gitu ya tasting note-nya. Nah, kenapa begitu? Karena pengalaman itu bisa mempengaruhi kita. Jadi kalau teman-teman misalnya belum bisa ngerasain secara sensorik apa itu jasmine, apa itu rose, apa itu lavender, apa itu orange, blackberry misalnya, guava, ya susah gitu. Ya kopi tetap akan terasa pahit gitu ya. Apakah nanti teman-teman bisa gitu ya? Bisa dengan cara latihan-latihan, ikut kelas misalnya, ikut training sensorik, dan bahkan kalau punya rezeki, kalau siap juga ya, bisa mengikuti kelas seperti Q Arabica Grader. Jadi seperti itu ya teman-teman, gitu ya. Oke, selamat mencoba. Mari kita sharing di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, kalau mau langsung order ke Kopi Gajah Mada juga silakan. Saya tahu Mas Wahyu dan Mas Wahyu ini juga sangat terbuka ya untuk diskusi. Oh iya, gini, untuk teman-teman yang pengen tahu resep langsung dari roasternya dari Mas Wahyu, kami itu sebenarnya ada kelas ya, tanggal 2 April kelas manual brew, instrukturnya Wahyu Nazar Amir. Jadi tadi resep yang saya sharing silahkan dicoba-coba, kalau perlu diimprovisasi, misalnya ekstraksinya mau ditambah silahkan, mau dikurangi silahkan gitu ya. Dan kalau teman-teman ingin belajar lebih detail lagi, bisa mengikuti kelas dari Mas Wahyu Nazar Amir di Full Cup Barista Training. Bahkan kalau teman-teman mau nih, kami juga ada kelas combo namanya. Untuk jadwal itu tanggal 3, 4, 5, dan 6. Kebetulan instrukturnya adalah untuk kelas combo nih saya. Jadi saya tunggu ya di Full Cup untuk teman-teman yang ingin mencicipi per gelas atau ingin mengikuti kelas di kami. Oke, thank you, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kopi.